Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di era sekarang, influencer atau content creator tuh punya power yang luar biasa ya. Menurut Pak Guru dari statement kayak gitu percaya nggak? Percaya banget. Ini fenomena yang sudah saya lihat cukup lama. Bahkan saya tuh udah bikin kontennya juga. Jadi influencer sekarang itu punya dampak, punya impact yang sangat luar biasa. Bahkan ini tuh dimulai dari kasus Ibu Prita. Oh jauh, berarti jauh. Jauh di zaman dulu tuh. Itu yang jadi titik awal para influencer itu punya kekuatan untuk bisa merekayasa opini publik. Tapi saat itu hanya lewat berita-berita mainstream nggak sih? Koin untuk berita itu kan Iya, yang dia gugat rumah sakit. rumah sakit. Nah, maksudnya itu tuh kan itu tuh gerakan pertama yang dia tuh bukan influencer, cuman maksudnya dia itu gerakan pertama yang viral dan kemudian sampai mengubah aturan. Jadi dulu tuh review jelek tuh dianggap sebagai masuk undang-undang ITE. Nah, sesudah itu tuh menjadi tidak gitu. Nah, setelah itu viral tuh jadi berita. Nah, setelah viral tuh jadi berita, maka orang-orang yang punya medsos tuh bisa memberitakan apapun, bisa memviralkan apapun. Nah, untuk para influencer ini tuh yang langsung mengarahkan pada opininya. Jadi ini keviralan, kemudian menggoncang. Nah, opininya jadi kayak gimana? Nah, ini influencer-influencer besar yang mainnya di situ, yang mengubah opini publik tuh. Iya, dan sekarang itu diskusi soal opini masing-masing tuh jadi saling berkontra narasinya tuh itu kadang ngebuat orang tuh bahwa oh kok dia jadi ngebela satu, ini ngebela satu, tapi itu hal yang wajar berarti sebenarnya ya. Ya wajar. Cuman karena mereka pengaruhnya jadi besar gitu. Kayak misalkan saya dengan Benix gitu, kan sebenarnya nggak ada masalah gitu, kita tuh temenan. Tapi Benix tuh pro MBG, saya tuh anti MBG. Jadi sering diberantem-berantemin opininya. Iya, Gitu. padahal secara pribadi pun santai Ya, aja ya ya. kita mau masalah opini dan kita tuh harus menyuarakan apa yang kita apa yang jadi keresahan kita gitu. Influencer itu bisa ngegerakin negara, itu contohnya tuh di Nepal banyak juga komentar-komentar kalau misalkan ada sebuah berita yang terkesan jelek tuh kayak di komentar tuh kapan dinepalkan gitu. Nggak, di Indonesia tuh kebencian pada pemerintahnya itu ada di level udah sangat sporadis gitu. Makanya kita misalkan kita ngebahas betapa indahnya Swiss gitu. Itu di kolom komentar tuh selalu aja ada. Oh, pemerintah kita mau korup. Itu tuh selalu ada yang kayak gitu. Bahkan obrolan-obrolan yang random, lelucon-lelucon yang biasa itu bisa langsung dikaitkan dengan pemerintah. Tapi semalam tuh saya berpikir dari diskusi Pak Guru sama Hasan Nasbi, statement Hasan Nasbi yang mengatakan bahwa mungkin keberisikan di sosial media tuh hanya orang-orang yang tidak senang atau tidak senang dengan keputusan pemerintah. Jadi kalau misalkan yang senang mah kan mayoritas dia bilang, yang mayoritas sebenarnya dia diam aja. Nih yang berisik mah yang kecil-kecil nih yang nggak setuju atau yang nggak senang. Saya juga Make sense gak sih? Karena enggak. enggak juga. Karena Enggak, jadi gini nih, saya juga sesudah itu tuh masih diskusi dengan Pak Hasan itu WA-WAan gitu. Saya tuh tunjukkan data, tunjukkan referensi. Saya tuh bilang ke Pak Hasan, pendekatan seperti itu tuh itu ada sebelum medsos, sebelum para influencer itu bisa dipakai. Jadi misalkan kebijakan pemerintah itu banyak yang pro atau banyak yang kontra, itu dilakukan dengan penelitian, survei ke 1.000 orang yang random di seluruh Indonesia, ditanya ini bagus atau enggak, ini bagus atau enggak, dan sebagainya. Nah, ya metode itu tuh bagus kalau itu tuh digunakan sebelum para influencer muncul. Para influencer itu bisa mengubah opini publik dalam sesaat. Jadi publik itu yang ngomong iya tuh sebenarnya netral. Jadi kita tuh harus memahami, jadi misalkan gini ya, MBG setuju atau enggak, nanya ke masyarakat gitu ya. Nah, sebenarnya masyarakat tuh mau ada mau nggak ada tuh netral. Cuman kalau dia ditanya dia tuh pasti iya. Karena itu adalah bagian dari kemapanan. Jadi sebagian besar orang itu tuh berorientasi pada kemapanan. Nah, kemapanan itu termasuk ada peraturan-peraturan, termasuk ada apa. Selama mereka tidak dirugikan, maka mereka tuh santuy. Makanya kita nanya ke pemulung, makanya kita nanya ke ibu rumah tangga dan sebagainya secara random gitu ya. Nah, mereka tuh akan, ya setuju-setuju aja sih kami mah ya seperti ini gitu.
Ya pasti jawabannya itu seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti MBG katanya 67% disetujui dan sebagainya, itu tuh bukan gara-gara rakyat benar-benar setuju. Coba datangkan satu influencer ke sana, ke satu kampung, dia tuh bisa langsung mengubah semuanya bahwa mereka tuh jadi nggak setuju gitu. Itu tuh kan bisa kayak gitu. Itu kalau surveinya si influencernya datang langsung. Gimana kalau influencernya itu dia meminta polling survei di kanalnya, misalkan Gurgemul di kanalnya, Benix di kanalnya, yang ngevote itu adalah penonton masing-masing. Iya, betul. Nah, berarti akan ada dua data yang berbeda nih pada Iya, akhirnya. makanya ini masuk echo chamber gitu. Makanya dalam hal ini data Pak Hasan Hasbi itu layak untuk kita pertimbangkan. Jadi pilih orang-orang random gitu. Tapi orang-orang random itu orang yang nggak bersuara gitu. Maksudnya orang yang gini nih. Ketika Indonesia memasuki fase kemerdekaan, 90% orang Indonesia, ini catat ya kata-kata saya ya, 90% orang Indonesia nggak mau berontak pada Belanda. Mereka tuh adem ayem. Buktinya apa? Ini silahkan cek ya, silahkan cek datanya. Yang pro terhadap Soekarno untuk memerdekakan Indonesia, yang langsung datang ke aksi lapangan, aksi ke lapangan, itu adalah orang yang di Pegangsaan Timur itu yang ngumpul di situ. Di hari yang sama, di minggu yang sama, di bulan yang sama, Belanda ngerekrut pasukan dari orang Indonesia yang kerekrut 40.000 orang. Di waktu yang bersamaan, ingat, di waktu yang bersamaan ketika proklamasi bulan Agustus itu ya, Belanda ngerekrut siapa yang mau jadi tentara Belanda untuk mengamankan dari para pemberontak itu. Yang gabung 40.000. Definisi pemberontak menurut Belanda itu adalah yang ada di Yang Pak Karno itu, iya, dan lain-lain itu. Jadi yuk siapa yang mau gabung jadi tentara Kenil. Cek tentara Kenil itu direkrut tahun berapa, silakan Baraya yang punya ini ya. Cek Kenil direkrut jumlah meledaknya itu di tahun berapa, itu tahun 45. Persis. Nah, coba kalau kita ngitung metodologi yang dipakai sama Pak Hasan. Sebagian besar orang di Indonesia pada waktu itu akan pro pada Belanda. Tapi kan kita tuh gak berpikir seberapa kuat Soekarno berpidato. Kalau Soekarno itu bisa mengakses semua rakyat Indonesia, kemudian pidato untuk kemerdekaan, itu langsung berubah semuanya. Jadi yang dihitung tuh Soekarnonya, bukan rakyatnya. Karena rakyatnya itu biasanya dia tuh mengikuti kemapanan. Coba waktu zaman reformasi, siapa yang sebenarnya pro terhadap Soeharto? Banyak banget. Mayoritas pro terhadap Soeharto. Yang ingin reformasi dan sebagainya itu segelintir orang. Tapi dia punya impact yang besar. Nah gitu, jadi ngerumusnya itu bukan nanti ditanya. Kalau ditanya, semua orang butuh kemapanan. Coba misalkan dirimu ya, gini ya. Ada 100 orang di situ. Saya bakal nanya kayak gini nih. Saya kasih modal untuk beternak dengan penghasilan jauh lebih besar, tapi harus meninggalkan rumah dan karir saat ini. Pilih. Atau tetap ada di karir itu walaupun masa depannya suram. Sebagian besar orang pasti akan milih tinggal di situ daripada mengambil resiko untuk pindah. Karena resikonya besar. Jadi dalam bahasa psikologi itu, orang tuh lebih takut pada kejatuhan daripada kabita kepada keuntungan. Lebih takut untuk kejatuhan dibanding Oke. Nah, jadi orang kalau misalkan ditanya reformasi nggak nih, kita kritik pemerintah nggak nih, kebanyakan di antara mereka tuh akan milih zona aman. Jadi orang-orang kayak gitu tuh nggak terhitung. Makanya kalau sekarang zamannya influencer, yang dihitung tuh berapa persen influencer atau pakar yang bisa mempengaruhi orang yang pro terhadap satu kebijakan. Bukan rakyatnya yang dihitung. Ini zaman tuh zaman informasi. Rakyat dulu mah ya ikut-ikut aja. Sekarang tuh rakyat tuh gak ikut-ikut aja. Rakyat tuh bisa memilih siapa yang dia ikuti. Setelah Pak Guru selama bertahun-tahun sampai akhirnya sekarang di level yang bisa dikatakan pendapatnya punya pengaruh, pendapatnya selalu menimbulkan pro kontra. Enggak semua orang bisa jadi influencer tentu saja. Iya, Ya, enggak. kalau misalkan ada orang yang itu gue tuh pengen tahu jadi influencer, di level seperti apa orang bisa disebut influencer dan punya pengaruh?
apakah cukup di lingkungan RT-nya Ya, atau semua orang tuh sebenarnya mempengaruhi orang lain. Itu bahasa Maxwell tahun 90-an tuh. bahasa filsafat lah ya? Bukan, Oh, bukan. Ini di buku motivasi kalau saya nggak salah tuh. Dia tuh bilang di dunia modern tuh orang paling kuper sekalipun itu tuh akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh 10.000 orang. Orang paling kuper sekalipun gitu. Nah, dan kita tuh nggak tahu pengaruh kita tuh sebesar apa. Bisa aja saya ngomong gitu, terus tuh orang tuh langsung terinspirasi, langsung berubah jadi ini itu bisa. Bahkan saya dulu sebelum jadi YouTuber, saya tuh kan ngajar. Pas bagian ngajar sejarah, kelas 3 SMA. Ada anak-anak yang pindah haluan, saya mau belajar sejarah, mau masuk jurusan sejarah, gara-gara ada saya. Nah, jadi saya menginfluence masa depan mereka. Jadi setiap orang tuh sebenarnya bisa menginfluence. Nah, yang influencer itu ya tentu saja jangkauannya yang lebih luas gitu. Tapi setiap orang sebenarnya menginfluence dan diinfluence sama pihak lain.